film Tari Zamilipar yang sudah saya tonton, beserta struktur dan aspek penting yang ada di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Yang pertama, Ihsan Nadjishkor Awasthi. Ihsan adalah murid kelas 3 SD yang menderita disleksia, bersifat baik kepada teman, memiliki kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, atau bisa disebut disleksia. Dianggap bodoh atau malas oleh lingkungan. Yang kedua, Ramsankar Nikum, atau bisa disebut guru seni pengganti di sekolah. Bersifat profesional, kreatif, inovatif, dan mengajar memahami anak berkebutuhan khusus, juga penderita disleksia saat kecil. Yang ketiga ada Nadjishkor Awasthi yang bisa disebut ayah Ihsan. Bersifat keras, tegas, ambisius, dominan dalam mengambil keputusan, mental anak dari prestasi akademik, sulit menerima pendapat orang lain. Yang keempat ada Maya Awasthi, bisa disebut sebagai ibu Ihsan. Sabar, penuh kasih sayang, berdedikasi pada keluarga, patuh terhadap suami, dan berat hati ketika Ihsan dikirim ke asrama. Yang kelima ada Yohan Awasthi, yaitu bisa disebut kakak Ihsan. Bersifat berprestasi akademik dan olahraga, peduli dan menyayangi adiknya. Keenam ada Rajan Damodran, yaitu teman Ihsan di sekolah. Tidak memandang aneh Ihsan, memberi motivasi baik dan cerdas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tokoh yang paling saya kagumi beserta alasannya, yaitu Ramsankar Nikum. Alasan saya mengagumi tokoh tersebut adalah empati dan pengamatan akurat. Tidak hanya melihat perilaku yang buruk atau jelek, tetapi ia mencoba memahami akar masalahnya dan melakukan observasi. Melihat karya seni Ihsan, bahkan mengunjungi rumahnya untuk berbicara kepada orang tuanya dan mengamati lingkungan Ihsan. Ia adalah satu-satunya yang menyadari bahwa Ihsan menderita disleksia. Di sini saya akan menjelaskan 3 konsep psikologi pendidikan yang ada di film tersebut. Yang pertama ada perbedaan individual, yaitu konsep setiap anak unik dengan bakat dan kecepatan belajar yang berbeda. Ihsan jenius dalam seni, tetapi kesulitan untuk membaca. Guru harus peka dan menyediakan pendekatan pengajaran yang beragam atau diferensiasi. Yang kedua, teori kecerdasan majemuk, atau bisa disebut multiple intelligence. Konsepnya kecerdasan ini hanya akademik. Film ini menyoroti kecerdasan visual, spasial Ihsan yang unggul, sementara guru hanya fokus pada kecerdasan lingkungan atau logis seperti matematika. Pentingnya, guru harus mengapresiasi dan mengembangkan semua jenis kecerdasan siswa. Yang ketiga, motivasi intrinsik dan lingkungan belajar. Konsepnya, anak belajar paling baik jika didorong dalam diri atau bisa disebut intrinsik di lingkungan yang aman dan suportif. Intinya, Ramsankar Nikum mengubah lingkungan yang penuh ancaman. Pelajaran untuk calon guru SD yaitu jadilah pengamat, detektif, dan advokat. Amati perilaku dan karya siswa secara cermat. Setelah mengidentifikasi masalah, jadilah advokat yang memperjuangkan kebutuhan khusus untuk anak kepada orang tua dan sekolah. Kedua, utamakan kesejahteraan dan emosional. Ciptakan hubungan yang hangat dan aman. Kepercayaan diri adalah fondasi pembelajaran. Tidak akan berhasil jika anak merasa takut dan tertekan.
fleksibel, dan kreatif dalam mengajar. Kuasai berbagai metode, gunakan multisensori, visual, kinestetik yang sesuai dengan gaya belajar